Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Pangestu, NIRM 12 14211925 dari semester 3 Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi studi kelayakan bisnis syariah. Jadi, studi kelayakan bisnis syariah atau disingkat SKBS adalah suatu ilmu penerapan ekonomi bisnis yang mempertimbangkan layak tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan ataupun dikembangkan. Dalam pertimbangan tersebut, kita memerlukan analisis ilmiah berdasarkan data yang ada di lapangan dan tak lupa pula untuk memperhatikan nilai-nilai Islam dalam analisis tersebut. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk menjalankan suatu usaha maupun bisnis. Parameter penilaian layak tidaknya suatu bisnis itu cukup banyak. Ada aspek pemasaran, aspek ekonomi, aspek SDM, aspek produksi, kemudian juga ada analisis SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Di video kali ini, agar pembahasan tidak melebar, saya akan coba secara ringkas memaparkan salah satu dari analisis kelayakan bisnis syariah, yaitu analisis dilihat dari aspek pemasarannya. Secara awam, aspek pemasaran ini adalah tentang kepada siapa kita akan menjual atau mempromosikan produk kita. Siapa target market kita? Apakah produk atau dagangan kita ini memiliki peminat atau sebaliknya? Kemudian secara ilmu studi kelayakan bisnis syariah, aspek pasar ini sedikit lebih dijabarkan lagi apa-apa saja yang termasuk dalam aspek ini. Nah, sebelum itu perlu sedikit dipahami pengertian pasar dan pemasaran, karena dua hal ini tidak terpisah dan saling berkaitan. Singkatnya, pasar merupakan tempat dan pemasaran merupakan aktivitas. Di pasar orang melakukan aktivitas pemasaran, dan karena adanya aktivitas pemasaran pula lah terciptanya suatu pasar. Pertama kita akan membahas dulu aspek pasar. Dalam studi kelayakan bisnis, secara garis besar pasar itu membahas seberapa besar permintaan, penawaran, serta harga dari suatu produk. Permintaan itu apa sih? Jadi permintaan itu adalah jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang memiliki kemampuan atau daya beli. Nah, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut menurun. Begitu pula sebaliknya. Lalu ada istilah penawaran ya. Penawaran itu apa? Dalam artian yang singkat, penawaran itu adalah barang yang dijual atau yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Dalam hukum penawaran, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka barang yang ditawarkan oleh pedagang itu semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Kemudian aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan aktivitas untuk mempromosikan suatu produk agar produk tersebut laku di pasaran dan agar mendapatkan keuntungan. Untuk melihat apakah produk kita punya peminat di pasaran, kita perlu mempelajari apa yang dibutuhkan oleh konsumen-konsumen tersebut. Kita pelajari permasalahannya, kemudian kita tawarkan solusinya melalui produk kita. Hal yang perlu diperhatikan dalam analisis aspek pemasaran, salah satunya yaitu aspek STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Segmenting itu apa? Segmenting adalah pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Contohnya dilihat dari aspek geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Kemudian targeting. Jadi setelah tadi tahap segmenting, kita perlu menentukan mana nih segmen pasar yang terbaik untuk produk atau bisnis kita. Dalam tahap ini dapat dilakukan dengan menelaah 3 faktor, yaitu kemudahan akses pasar, keuntungan, kemudian potensi atau pertumbuhan pasar tersebut. Kemudian positioning. Nah, di tahap terakhir ini kita memposisikan di mana produk kita di dalam segmentasi pasar tersebut. Kita juga perlu mempertimbangkan pesaing terhadap bisnis kita. Bagaimana nih produk kita agar lebih bisa bersaing di pasaran. Untuk melihat keunggulan produk kita dibandingkan kompetitor di pasaran, kita bisa pakai metode mix marketing atau biasa disebut 5P. Price, Product, Promotion, Place, and People.
Kemudian agar bisnis kita lebih resisten, bisa juga kita dengan melakukan analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.